Pemberian kartu Valentine mulai populer di Inggris pada pertengahan abad ke-19. Uniknya, kartu Valentine tidak hanya diberikan kepada orang yang dicintai, tapi juga diberi kepada orang yang dibenci. Lucu dan menginspirasi banget ya fakta ini. Dengerin terus podcast kali ini sampai habis, supaya kita bisa memaknai hari Valentine dengan lebih baik. Halo guys, balik lagi di podcast Share the Light. Gue Melati Silaban bakal nemenin kalian di podcast episode spesial Valentine dengan tema Share the Love. Tentunya gue nggak sendiri di sini. Di sini ada Nola. Hai Nola. Halo Kamel, halo semuanya. Oke, lanjut lagi ada Abi. Hai Abi. Halo Kak Melati, halo semuanya. Dan juga ada Email. Hai Email. Halo Kak Melati, halo semuanya. Oke, di sini juga ada cowok satu-satunya di podcast kita kali ini. Di sini ada Amos. Hai Amos. Hai. Kita kan tiap tahun dengar nih tentang Valentine Day. Kalian tahu nggak sih fakta tentang Valentine itu? Dimulai dari Mel dulu deh. Gimana Mel? Kalau aku sih kurang tahu ya, karena kayak Valentine tuh juga kebiasaan. Kalau udah Februari tuh kayak bahasnya tuh Valentine. Jadi ya lama-lama ke bawah aja gitu. Jadi kayak udah kebiasaan gitu aja ya, setiap bulan Februari pasti Valentine Day ya? Iya betul. Oke, lanjut lagi ya. Untuk Amos, gimana Mas? Tahu tentang fakta Valentine nggak? Kalau menurut gua apa ya? Gua nggak tahu sama sekali ini fakta-fakta lainnya gitu ya. Pokoknya taunya Februari udah pasti ada Valentine, udah gitu. Kayak mesti harus cari tahu ya Mas ya di Google ya Mas. Banyak kayaknya. Sayang kuotanya sayang. Oh saya bukannya pakai wifi. Pakai Iya. gebar jomblo dari lahir. Jadi nggak peduli dengan Valentine ya. Aduh. Canda ya Mas. Oke, lanjut nih. Kalau Ebi gimana Bi? Fakta tentang Valentine tahu nggak? Kalau aku sih pernah baca artikel pada zaman Romawi kuno, 14 Februari tuh sebenarnya hari penghormatan untuk Ratu Juno gitu. Dia itu dewi perkawinan. Gitu. Oh gitu. Rajin banget ya baca artikel ya Bi. Ini Amos belajar dari Ebi ini. Iya Mas, kayaknya lo harus rajin-rajin baca Ebi artikel kayak calon guru yang baik. Aduh. calon guru ya, harus banyak baca artikel. Gak gitu juga. Oke, lanjut. Gimana Nol? Kalau buat Nola? Kalau menurut gue sih belum, maksudnya gue tuh nggak terlalu tahu Valentine kayak gimana. Soalnya gue nggak pernah ngerayain sih. Tapi kan katanya Valentine itu hari kasih sayang ya. Tapi faktanya malah ada 1 dari 10 orang tuh yang nggak mengharapkan adanya Valentine gitu. Mungkin dia ngerasa kesepian atau gak ada yang sayang sama dia gitu. Aduh. Wah, jelek banget ini nih. Benar juga sih ya, masih banyak orang-orang di sekitar kita tuh yang kurang atau nggak dapat kasih sayang dari keluarga atau teman-temannya. Sedih banget ya fakta seperti ini benar-benar terjadi dan benar-benar nyata terjadi. Waduh, udah mulai berat nih kayak pembahasan kita kali ini ya. Oke, lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa sih Valentine itu identik dengan coklat dan warna pink? Buat email dulu nih. Gimana Mel? Kenapa? Jujur ya, sebelumnya sih belum pernah nyari tahu atau nyari yang terikat sama itu tentang Valentine. Cuma mungkin kalau warna pink tuh karena warnanya soft terang gitu, jadi cocok mungkin ya diidentikin sama kasih sayang. Cocokologi ya Mel. Oke, makasih Mel. Lanjut lagi ya ke Nola. Ya, betul. Gimana Nol? Nggak salah aja, yang penting jawab. Oke, lanjut lagi nih ke Nola nih. Gimana Nol? Kalau menurut gua coklat itu kan katanya membawa ketenangan ya. Terus juga gue tuh kayak pernah baca katanya ada Ratu Inggris, dia tuh suka mengungkapkan perasaannya lewat hadiah. Nah, salah satunya tuh coklat. Terus akhirnya banyak pria-pria yang melamar kekasihnya dengan coklat. Mungkin awalnya dari situ kali ya. Terus akhirnya jadi dikembangkan coklat itu buat hadiah Valentine gitu. Kalau pink itu tuh menurut gue karena dia tuh warnanya warna yang manis, terus melambangkan hasrat, keinginan, dan cinta gitu. Oke. Jadi coklat lambangkan membawa ketenangan dan kalau pink warna yang manis ya, Mel ya. Betul.
Oke, lanjut lagi nih. Kalau menurut Ebi, sang calon guru. Kalau sepengetahuan aku sih, kan ada tuh namanya Richard Cadbury tuh kalau nggak salah ya, yang buat coklat khusus Valentine's Day. Makanya sekarang kan ada tuh coklat Cadbury. Kalau warna pink sih, karena warnanya tuh soft, terus nunjukin kedamaian sama kasih sayang. Oh gitu, lengkap banget ya Bi sama namanya. Memang calon guru yang baik. Makasih. Makasih ya. Oke, lanjut lagi ya. Ke pertanyaan berikutnya. Ada yang udah pernah nggak nih Valentine sama pacar atau mantan atau teman deket atau juga gebetan? Ngapain tuh biasanya? Buat Amos dulu nih, sebagai cowok satu-satunya di sini. Gimana Mas? Aduh lah, kalau diceritain Mas sedih dah. Jangan nangis Mas. Kalau jujur nggak pernah ya, kalau gue nggak pernah gitu kan. Soalnya kalau buat itu ya elah, mantan belum punya, pacar apa lagi gitu. Kebalik, pacar belum punya, mantan apa lagi gitu kan. Terus ya apa namanya, kalau ngomongin soal teman dekat ya lah, teman dekat gue gimana ya, diajakin makan pada malas, jawabannya apa, sayang duit keluar gitu kan. Ngabisin duit aja. Bawa bekal. Gue bekal ya. Zaman-zaman renang gue bekal. Indomie doang gitu kan. Indomie doang. Oke. Kalau buat Nola gimana nih Nol? Sama, gue satu nasib sama Amos kayaknya sih. Nggak pernah ngerayain juga, mau ngerayain sama siapa gitu. Oh iya ya, Nola sama Amos kan pernah datang di podcast kita di episode jomblo ya. Emang udah jomblo dari lahir ya kan? Aduh lah. Kenapa diajakinnya di podcastnya ada hubungan cinta-cintaan, padahal berapa tahun? Salah nih, salah. Salah. Enggak, terang aja. Ada apa namanya? Ada hikmat di balik ini semua, guys. Siapa tahu abis ini lu udah nggak jomblo lagi kan? Amin. Kalau lu pernah nggak, Kamel, ngerayain Valentine sama pacar, sama mantan gitu? Aduh. Ntar dulu ya, mengingat dulu. Soalnya gue udah tua nih, kayak banyak pengalaman. Wow. Banyak banget ya. Suhu. Aduh. Kayaknya enggak sih. Paling dikasih coklat doang udah. Gitu doang. Sama jalan-jalan. Gitu doang sih. Makan bareng. Mantap. Makan bareng. Sama nonton paling. Pas Valentine itu. Iya, pas Valentine waktu gue pernah nonton bareng. Sekali doang itu udah. Gak lagi. Habis itu putus. Ya. Jadi selain Oke. diajak jalan. Enggak juga sih. Aja. aja rasanya cuy kalau diajak jalan pas Valentine. Kalau buat Ebi nih sama email. Ebi dulu deh Ebi. Gimana Bi? Aduh, aku mah bukannya mau sombong ya. Nggak pernah. Nggak pernah apa yang mau disombongin, Bi? Gak pernah tapi akan maksudnya. Ya gak Bi? Oh iya benar ya. Tahun ini kayaknya akan ya, Bi? Kayaknya bulan ini kayaknya merayakan deh. Iya kayaknya ya Oh Nol. iya, betul. Tahun ini Tapi bau-baunya corona. sih merayakan. Online ya, Valentine-nya online gitu. Iya Bi ya. Zoom Tapi meeting, kayaknya- candlelight dinnernya iya. Zoom meeting. Kayaknya fix banget nih merayakan nih Bi tahun ini ya Bi. Iya, pasti. Bukan gue yang Canda ya Bi. Oke, lanjut aja. Lanjut ke email nih. Gimana email? Apa ya? Dibilang nggak pernah, tapi ya pernah. Dibilang pernah pun ya nggak spesial banget sih. Kayak sampai makan bareng tuh nggak pernah. Paling cuma sekedar ngucapin Happy Valentine Day ya. Udah. Atau enggak kayak ngasih coklat atau dikasih coklat. Ya udah. Jadi nggak ada perayaan khusus banget. Itu tetap masuk ke ngerayain atau enggak ya? Nggak ngerasa soalnya. Enggak ngerasa ya. Tapi tetap aja kan ada feel Valentine-nya. Soalnya bareng pacar atau gebetan gitu kan. Ah. bisa Ya, jadi. Bisa jadi. Oke, Valentine kali ini ada acara spesial nggak sih? Atau acara spesial lah sama siapa gitu? Coba nih email nih yang kayaknya punya pengalaman banyak kan. Gimana Mel? Aduh, udah ditodong aja nih.
Ya, berhubung sekarang menyandang status jomblo ya. Ditambah masih pandemi ya, ya udah nggak ada perayaan khusus kok. Gini-gini aja. Gini-gini aja, jadi nggak ada perayaan khusus lah untuk Valentine tahun ini ya? Enggak. Oh, untuk Ebi nih, gimana nih ngerayain Valentine tahun ini, Bi? Ebi ada yang spesial tahun ini. Kasih tahu. Gimana, Bi, ngerayain? Nggak tahu. Kasih paham Bi. Atau yang diharapin di Valentine tahun ini gimana, Bi? Ngerayainnya kayak gimana gitu? Aku sih nggak ngarepin apa-apa. Yang penting terus itu ya, terus langgeng ya. Tapi kalau dapat seneng kan Bi? Jadi nggak ada perayaan spesial apa-apa gitu ya, Bi, ya, tahun ini ya? Nggak ada. Email juga nggak ada, Mel? Ya, nggak ada. Ngejalaninnya sama seperti hari-hari pada saat pandemi biasanya. Oke deh, kalau Amos sama Nola gak usah ditanya deh, nanti makin sedih lagi. Kurang ajar. Kalau ngerayain gimana? Sedih kalau diceritain. Masih tanggal 14 ini, ntar kalau gue udah ada gimana, Mel? Oh iya, betul Mel, gimana Mel? Kata Mel. Puji agak Tuhan. PJ lah, kalau PJ gitu. lah. Iya, puji Tuhan lah, kalau gitu ntar makan barengnya bareng-bareng. Ya virtual aja gak apa-apa kok. Double date. Enggak, ntar gue Valentine sama diri gue sendiri gitu. Ya kirain gue double date. Iya, double date. Berarti bener ya, Bi, udah ada ya, Bi? Oh begitu ya kalian ya. Email gak diam. diajak, parah. Mos juga gak diajak, Mos, parah, Mos. Ya sudahlah, nasib ya. Nasib seorang jomblo ya gitu lah ya pokoknya. Oke, lanjut lagi nih. Pernah nggak sih kalian dikasih coklat atau ngasih coklat gitu dari siapa, dan pernah nggak dapat dari gebetan atau ngarep banget nih dapetin coklat? Buat Amos dulu nih, Mas. Aduh, gimana ya? Kalau pengen ngasih, ngasih coklat paling kemana siapa ya? Paling adik gue ada, lumayan dia seneng gitu kan. Kalau dikasih coklat pengen banget. Tapi kalau ngarep sih enggak terlalu sih. Kalau dapat ya puji Tuhan. Tolongnya itu Amos sudah kode Ebi, Nola sama email. Astaga. Jangan lupa kasih Amos coklat di tanggal 14. Gambarnya aja Sedih nggak amat. apa-apa kan, Mas? Gambarnya doang nggak apa-apa kan ya, Mas? Gambarnya doang, Astaga. gambar coklat. Iya atau enggak? Wah, itu kan apa namanya, krayon warna coklat gitu kan. Tuh, tolong ya teman-teman dimaklumin Amos. Ya kan nggak mesti makan. Shit. Oke, lanjut. Untuk Ebi nih, gimana, Bi? Kalau aku sih pernah, dari gebetan pernah, teman pernah, mama apa lagi? Kalau yang dari yang ini udah pernah belum nih, Bi? Dapat sesuatu gitu. Nggak pernah. Sedih amat. Sedih banget ya. Ngomong dong di sini dong, kode di sini dong biar dapat Iya. dong. Ya malu. Ya, Tolong Nola, wakilkan Nola. Apa nih? Kita bongkar aja di sini, bongkar. Jangan dong. Udah lanjut. Kasian Ebi, kasian. Buat Nola nih, pernah nggak Nol dikasih coklat atau ngasih coklat gitu? Atau malah ngarepin? Kalau dikasih coklat pernah. Ngasih coklat juga pernah, tapi nggak pas Valentine gitu. Gue orangnya random sih, tiba-tiba ngasih gitu. Pengen ngasih. Kalau dikasih dari gebetan pernah, terus tapi gue juga nggak ngarepin coklat sih, soalnya gue nggak suka coklat. Jadi tiap gue dikasih coklat sama orang nih, nggak pernah gue makan gitu. Gue kasih temen atau gue kasih mama gue. Oh yaudah, kalau misalnya nanti tahun ini lu nggak dapet coklat, kasihnya ke Amos ya. Kasian Amos. Senengnya dia Ntar mah gua keripik singkong, dia mah kagak seneng coklat ya. Iya bener-bener, apa nggak kalau ntar ada yang Valentine nih, ngasih gue mah ngasih ketoprak aja. Ketoprak gang nangka ya. Mainstream coklat juga kan intinya. bahagia itu sederhana ya Nol. Coklat Iya, pinat bener gitu lah. ya. Soalnya kalorinya coklat tuh gede banget gila. Oke, hidup sehat. Iya, Nola hidup sehat sih, jadi susah. Jadi buat yang nanti gebetan Nola, Valentine tahun ini jangan kasih coklat ya, kasih ketoprak gang nangka aja. Buset. Request. Iya betul.
Betul ya, Mel? Betul ya, Nol? Oke, lanjut lagi nih. Untuk email nih, Betul. di banyak pengalaman. Ya ampun, kenapa disebut banyak pengalaman? Padahal mah ya kalau dikasih sih lumayan sering ya. Kalau ngasih sih, kalau buat orang tertentu kayak jarang aja gitu. Tapi nggak pernah ngarep dikasih. Meskipun ada yang ngasih, tapi nggak pernah ngarep, ih gue pengen deh dikasih coklat sama dia. Nggak gitu, karena gue ngasih aja nggak, masa gue ngarep dikasih gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak beli buat diri sendiri itu sering. Karena kan kalau udah Februari, banyak banget promoan coklat di Bener banget itu. supermarket, minimarket, ya kan banyak banget kan. Jadi ya udah ngeborong buat diri sendiri, mumpung gue juga suka coklat, kapan lagi kan. Oke, Mel, ntar tahun ini kan pasti banyak promoan coklat. Bagi-bagi lah ya ke kita. Jangan buat sendiri aja. Bisa Ya, Mel? diomongin nanti. Sudah atur lah ya. Oke nih, buat cewek-cewek. Mos, tenang aja Mos, gue kasih Mos. Ya, buset. Lu masih kasih, jangan Mas. yang udah Yang udah paling mau murah kadaluarsa tapi ya, Mas. juga ya. Coki-coki ya Mos, coki-coki aja ya. Gopean kan. Siap nadang. Oke, lanjut lagi nih. Buat cewek-cewek nih, menurut lu penting gak sih tradisi yang kasih bunga, kasih coklat gitu? Coba buat Ebi sendiri. Gimana, Bi? Menurut aku nggak penting sih, tapi seneng aja kalau dapet. Jadi senang ya dapet coklat Kode atau tuh. dapet bunga gitu ya? Untuk yang di sana, tolong peka sama kodenya Ebi. Gak, itu bukan kode, Terus apa, Bi? cuman bilang. Cuma minta. Cuma minta. Jadi senang ya, Bi, kalau dikasih coklat atau bunga ya, Bi ya? Oke, lanjut lagi nih ke email. Gimana, Mel? Ya gimana ya, menurut gue sih nggak penting. Karena ngasih coklat, bunga, atau kayak nyatain perasaan kan sering tuh ya di Valentine ya. Ya bisa di hari lain lah, nggak usah Valentine gitu loh. Tapi mungkin untuk beberapa orang kayak simbolis aja gitu kan, ini perayaan setahun sekali nih, kapan lagi kan, kayak momen khusus hari kasih sayang. Jadi ya gitu deh, pada ngasih coklat, ngasih bunga di hari Valentine atau nyatain perasaan biar lebih lebih ada historinya aja gitu. Jadi simbolis di hari Valentine banget gitu kan ya? Ya betul, ngikutin tren juga nggak sih? Kayak kalau udah Februari tuh ngetren banget. Ngetren ditambah promoan banyak. Iya Iya nggak? betul. Oke, lanjut lagi lah ya. Anak promoan. Anak promoan banget, oke. Lanjut lagi nih ke Nola. Gimana, Nol? Kalau menurut gua sih nggak terlalu penting ya, tapi tergantung orangnya sih. Kalau orangnya emang dia merayakan setiap tahunnya dengan doinya, ya mungkin penting ngasih sesuatu gitu buat tanda yang kayak tadi email bilang, buat simbolis aja gitu. Kalau menurut gua sendiri sih nggak penting. Oke, jadi menurut cewek-cewek di sini tradisi kasih bunga atau coklat itu nggak penting, guys. Jadi cuma simbolis aja di hari Valentine itu sendiri. Oke, lanjut lagi nih. Hari kasih sayang kan kalau dilihat dari asal usulnya itu nggak mesti ditunjukin ke pasangan sendiri kan ya. Tapi sama teman, keluarga, atau orang-orang yang di sekeliling kita juga. Pernah nggak sih kalian ngasih sesuatu ke teman atau keluarga gitu pas hari Valentine? Gimana, Nol? Pernah ngasih sesuatu gak gitu di pas Valentine ke keluarga atau teman? Ngasih apa? Pasti Valentine gitu. Iya, pasti Valentine itu. Nggak pernah, soalnya kan gue nggak pernah ngerayain, Kak. Cuma kalau ngasih, gue kepengen ngasih, ya gue ngasih, tapi nggak harus di Valentine gitu. Oke, jadi ngasih cuma nggak di hari Valentine ya, Nol ya? Kalau lagi kepengen ngasih aja. Oke, kalau email sendiri gimana, Mel? Tuh. Hampir nggak pernah ngasih sih kalau di Valentine, tapi ya seperti yang gue omongin tadi, karena anak promoan suka coklat, jadi kalau ada promoan ya coklat ya udah beli, terus taruh rumah, tuh siapa yang mau ambil aja gitu. Oke, Berbagi jadi aja nanti sih, bukan kayak yang ngasih khusus gitu. Oh, jadi pas Valentine pasti bakal banyak coklat ya di rumah email ya? Kayaknya. Tuh, Bos, ke rumahnya email, Mas. Gua tandain ya. Oke, siap Mos, datang. Oke, lanjut lagi nih. Di luar hari Valentine, gimana sih cara lo nunjukin kasih sayang sama teman atau keluarga lo? Coba, Ebi. Kalau aku sih, kalau misalnya untuk temen ya dengerin dia kalau lagi pengen curhat.
Kalau sama keluarga ya sharing bareng, terus saling ngingetin juga, terus paling bantu jaga A-nya. Oh gitu ya. Jadi selain tipe calon guru yang baik, Ebi juga pendengar yang baik loh teman-teman. Oke lanjut. Betul nggak? Betul banget. Kakak yang baik juga nih kayaknya. Oh iya, kakak yang baik juga ya. Punya sifat keibuan. Sifat keibuan kayaknya cocok langsung ya. Gas lah. Gak serius lah. Oke, buat Amos gimana Mas? Cara lo nunjukin kasih sayang sama teman dan keluarga lo di luar hari Valentine? Apa ya? Ya kalau misalkan itu ya kalau sama keluarga ya nurut aja gitu kan. Nurut aja, dibilang disuruh A, nurut aja A, disuruh B, nurut B. Itu dah. Secara nggak langsung udah menunjukkan kasih sayang juga lah menurut gua. Kalau ke teman-teman ya kita lakuin apa yang baik aja untuk mereka kan, be kind aja, terbuka, terusnya care each other gitu, walaupun cuma say hi atau apa kan, terusnya nanya kabar kan udah termasuk care juga kan, udah masuk sharing the love kan istilahnya, asik. Nah, gitulah ya caranya. Tipe bucin nih kalau udah punya pacar. Astaga, enggak juga sih. Enggak. Gak mau ngakui. Buset. Untungnya masih belum punya pacar ya, jadi masih ke keluarga aja. Ya betul. Gitulah. Siapa lagi? Kayak gitulah ya pokoknya cara Ebi dan Amos buat nunjukin kasih sayang sama teman dan keluarga di luar hari Valentine. Gimana nih kalau masalah mengasihi musuh kita? Bisa diterapin juga gak sih di hari Valentine ini? Coba siapa duluan nih? Ebi kali ya? Ebi lagi. Ibi. Bisa lah. Sebenarnya kan kalau ngasihin musuh nggak harus saat Valentine kan, bisa kapan aja. Oke, untuk email gimana Mel? Yang pasti bisa banget sih, dan nggak harus pas Valentine buat ngasihin musuh. Lagi juga kalau misalnya kita nggak ada dendam tuh hati kayak lega nggak sih? Nggak ada yang kita pikirin. Jadi ya kita harus mengasihi musuh lah, even di luar hari Valentine. Jadi kita harus mengasihi musuh kita walaupun di hari Valentine maupun di luar hari Valentine lah ya. Pokoknya gitulah ya. Oke lanjut, gue mau nanya nih sama Amos. Kalau cowok punya musuh tuh kayak gimana sih Mas? Cara mengasihi musuh lu gimana gitu? Beda kan pasti sama cewek-cewek. Kalau buat gue gimana ya? Kalau punya musuh sih gimana ya? Gue nggak pernah menganggap semua orang yang gue kenal itu musuh ya, asik. Asik. Berat banget nih kayaknya, berat. Tapi jujur kalau gue itu nggak pernah menganggap semua orang ini as my enemy gitu kan. Walaupun yang bikin sebel gue gitu, ya gue nggak pernah menganggap begitu sih. Tapi kalau menurut gue, kalau misalkan ada orang yang disebel, kalau buat cowok tuh ya apa ya? Kalau sebel-sebel banget sih, kalau laki gimana ya? Bisa dibilang itu face to face atau langsung kalau nggak suka ngomong nggak suka beneran, kayak gini sih orang ini ngocol amat tuh gini. Udah poin kali. Ya itu. Ya kurang lebih begitulah. Tapi kalau buat gue sendiri, jujur gue ya nggak pernah menganggap semua orang yang gue sebelin itu musuh ya. Sebel, tapi nggak nganggap itu sebagai musuh. Asik. Jadi sampai saat ini belum pernah punya musuh ya Mas? Tapi nggak tahu mereka nganggap lu musuh apa enggak ya Mas? Itu berat lagi, itu beda lagi. Aduh, semoga aja enggak. Kan gue kan orangnya periang. Bener nggak tuh guys? Siapa tahu ada yang nggak suka sama sifat periang lo, Mas. Siapa tahu. Astaga. Kan. Aduh. Harus introspeksi diri saya. Oke. Buat cewek-cewek nih, pernah nggak ada pengalaman lo berusaha untuk ngelakuin yang baik untuk musuh lo, meskipun rasanya emang pasti sakit banget? Coba, siapa yang pernah nih? Apa nih? Gua ya. Nala deh. Mengajukan. Kalau gua jujur, gua nggak pernah, maksudnya gua nggak pernah punya musuh gitu loh. Sama kayak Amos, gua nggak pernah menganggap orang yang gua sebel tuh sebagai musuh. Tapi kalaupun nanti ada waktunya gue harus mengasihi orang yang udah buat gue kecewa,
ya nggak apa-apa. Justru kita tuh kayak udah mencerminkan kasih Tuhan gak sih? Kayak ini loh teladan dari Tuhan kalau kita tuh harus mengasihi musuh kita bagaimanapun dan kapanpun. Tuhan aja nggak pernah kan mengasihi kita pilih-pilih hari gitu loh. Even lu ngecewain Tuhan sekalipun tuh dia masih mengasihi lu gitu. Wih, mantep, benar. Oke, buat email gimana, Mel? Dibilang musuh sih bukan ya, cuma kayak pernah deket banget nih. Terus ya adalah dia ngecewain gue banget sampai pernah di titik gue tuh nggak bisa maafin dia saking keseringannya dia ngecewain gue. Kayak gue udah baik, tapi dikecewain lagi. Gue udah baik, dikecewain lagi. Tapi ya puji Tuhan sekarang udah bisa maafin. Dan gue tetap baik sama dia sampai sekarang meski ya pernah disakitin sama dia. Oh ya, sama satu lagi gue selalu ngedoain dia supaya dia nggak ngelakuin lagi ngecewain hati orang lain gitu. Tapi berarti sampai sekarang udah temenan apa masih jadi musuh? Temenan sih, cuma ya nggak sedekat dulu gitu. Tapi udah clear lah ya masalah yang kemarin-kemarin itu? Udah clear kok. Udah clear, oke. Jadi yuk kita ngertiin arti yang lebih dalam lagi dari hari kasih sayang atau Valentine ini. Masih sama tuh nggak mesti dari Valentine aja ya. Hari Valentine itu cuma pengingat bahwa kita mesti balik lagi mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus juga berpesan di Yohanes 13 ayat 34, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Nah, jadi kita harus saling mengasihi bukan hanya di hari Valentine aja ya, tapi setiap hari dan setiap waktu. Di Valentine's Day ini, semua orang menunjukkan perasaan sayangnya kepada orang-orang yang memiliki hubungan yang khusus dan tidak menunjukkan kepada orang-orang lain. Padahal Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita dan orang-orang yang menganiaya kita. Kalau kita cuma mengasihi or sayang sama orang-orang yang juga mengasihi kita, artinya belum sempurna kasih kita kepada orang lain. Karena Tuhan menuntut kita untuk mengasihi musuh kita, maafin dan lupain kesalahan-kesalahan mereka. Jadi jangan dendam dan jangan dipendam ya. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Emang sakit sih, tapi itu juga yang diajarin sama firman Tuhan. Dalam Yohanes 7 ayat 11, "Mari kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Nah, jadi mari yuk kita terus menyebarkan kasih Kristus kepada semua orang tanpa pandang bulu. So, Happy Valentine's Day buat teman-teman pemuda dan yang dengerin podcast Gardu. Dan Happy Valentine's Day juga buat Amos, Ebi, Nola, dan Email. Thank you. Udah Kamel. Happy Valentine juga Kamel. Makasih banyak loh ya udah mau join ngobrol-ngobrol dan sharing pengalaman di sini. Sama-sama. Sip, sama-sama. Jangan kapok ya ngobrol sama gue di podcast Gardu. Supaya kita terus share the like buat orang-orang di sekitar kita dan teman-teman kita pastinya. God bless you semuanya. Bye. God bless you. Bye.